Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran ke-1. Ada 4 topik pembelajaran, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, cara makhluk hidup bergerak, cara makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Makhluk hidup itu bernafas. 2. Makhluk hidup itu bergerak. 3. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. 4. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. 5. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Cara bernafas makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia. Alat pernafasan pada manusia yaitu paru-paru. Sedangkan pada hewan ini mempunyai alat pernafasan yang beragam. Ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea, dan juga kulit. Nah, adik-adik, yang manakah hewan yang mempunyai alat pernafasan paru-paru? Nah, jadi contohnya adalah kucing, burung, dan singa. Hewan yang bernafas menggunakan insang adalah ikan. Sedangkan hewan yang bernafas menggunakan trakea diantaranya adalah kupu-kupu, belalang, semut, dan lain-lain. Selanjutnya, ada juga hewan yang bernafas menggunakan kulit. Contohnya adalah cacing. Selanjutnya, alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, adik-adik, apakah tumbuhan ini dapat bernafas? Iya, tentu saja karena tumbuhan ini termaksud makhluk hidup. Nah, lalu bagaimanakah cara bernafas dari tumbuhan? Ya, jadi tumbuhan ini dapat bernafas menggunakan stomata. Nah, apa itu stomata? Stomata adalah alat pernafasan pada tumbuhan yang memiliki jalur masuk dan keluarnya oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Sebagai alat pernafasan, stomata yang terletak pada mulut daun menjadi komponen sel epidermis daun. Macam-macam cara bergerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada hewan. Anak-anak, pernah tidak kalian berpikir, kenapa ya hewan itu harus bergerak? Nah, hewan bergerak itu ada tujuannya ya anak-anak. Pertama, untuk mencari makan. Misalnya kupu-kupu yang terbang hinggap di bunga untuk mengambil nektar. Dan yang kedua, untuk melindungi diri. Misalnya, kucing yang lari dari kejaran anjing. Selain itu, bisa juga untuk melakukan reproduksi dan berkembang biak. Jadi, kalau kita tinjau dari habitatnya, hewan itu kan ada yang hidup di darat, air, dan udara. Nah, perbedaan habitat ini juga menyebabkan cara gerak hewan berbeda-beda loh. Kalau di darat, gerak hewan yang paling umum kita lihat misalnya seperti berjalan dan juga berlari. Kalau di air, hewan bisa melakukan gerakan seperti berenang, sedangkan di udara, hewan bisa melakukan gerakan terbang. Nah, terus nih ada hewan yang bisa melakukan satu pergerakan aja. Contohnya ikan yang hanya bisa berenang. Tapi ada juga hewan yang bisa melakukan lebih dari satu gerakan ya. Contohnya penguin yang bisa berjalan dan juga berenang. Berikut cara gerak pada hewan. Yang pertama berenang menggunakan siripnya, antara lain paus dan lumba-lumba. Yang kedua, terbang menggunakan sayap, antara lain kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Dan yang ketiga, berjalan dengan kakinya, antara lain ayam, burung, itik, angsa, kuda, dan gajah. Keempat, melompat, antara lain seperti katak,
kelinci, dan kanguru. Selanjutnya ada juga hewan yang bergerak dengan cara melata. Antara lain adalah ular, cacing, dan buaya. Selanjutnya ada juga yang bergerak dengan cara memanjat dengan kedua tangan dan kakinya. Antara lain adalah beruk. Lalu ada juga yang bergerak dengan cara bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya. Antara lain adalah kera dan orangutan. Kenapa ya hewan itu bisa bergerak? Jadi, hewan itu bisa bergerak karena adanya rangka dan otot. Ketika keduanya saling berkoordinasi, maka akan timbul gaya otot. Sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berbeda ya dengan gerak pada hewan. Kalau pada hewan, pergerakannya bisa diatur dan pergerakan itu bisa menyebabkan perpindahan posisi dari satu titik ke titik lainnya. Tapi, kalau tumbuhan tidak seperti itu, bagi tumbuhan, bergerak itu merupakan bentuk respon dalam menanggapi rangsangan atau disebut juga sebagai iritabilitas. Jadi, secara umum, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis gerak, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, gerak endonom. Endonom berasal dari kata endo yang artinya dalam. Jadi, gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhannya, misalnya pH dan hormon. Kedua, gerak higroskopis. Higroskopis berasal dari kata higro, artinya kelembapan yang terkait sama kadar air. Jadi, gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang rangsangannya dipengaruhi oleh perubahan kadar air di tubuh tumbuhan, misalnya terbukanya buah cemara. Ketiga yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari lingkungan luar. Contohnya seperti cahaya, sentuhan, gravitasi, air, suhu, dan juga zat kimia. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Atropisme adalah gerak tumbuhnya tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ingat ya, kata kuncinya adalah tumbuh. Gerak tropisme ini dibagi lagi menjadi kemotropisme, fototropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan geotropisme. B. Taksis. Taksis adalah gerak berpindah tempat dari bagian tertentu tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Pada gerak ini, kata kuncinya adalah berpindah tempat, misalnya kemotaksis dan fototaksis. C. Nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan karena perubahan tekanan turgor, yaitu tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel. Nah, perubahan tekanan ini yang bisa menyebabkan tumbuhan bergerak. Gerakan ini adalah Makhluk respon hidup dari itu tumbuh rangsangan, dan berkembang biak. tapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh arahnya datang rangsangan. Misalnya, fotonasti, seismonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Contohnya yaitu menutupnya daun putri malu pada saat waktu disentuh. Contoh, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang terjadi seperti volume, tinggi, dan massa. Karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh dan bersifat irreversible. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan.
Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Berdasarkan cara perkembangbiakan hewan dikelompokkan sebagai berikut. A. Hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya. Contoh ovipar yaitu ayam, itik, dan ikan. B. Hewan beranak atau vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh, hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing. C. Hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh, hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai sejak perkembangan biji. Pekat terhadap rangsangan kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Tanggapan atas rangsangan Setelah yang sudah tumbuh diterima, hingga mencapai ukuran dan kemampuan usia untuk tertentu, menanggapi rangsangan tumbuhan akan yang didapat berkembang ini bisa membentuk berbeda-beda bunga pada dan setiap buah atau biji jenis sebagai makhluk alat hidup. perkembangbiakannya. Makhluk hidup itu pekat terhadap rangsangan. Apa itu peka terhadap rangsangan? Peka terhadap rangsangan merupakan kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan atas rangsangan yang sudah diterima. Kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang didapat ini bisa berbeda-beda pada setiap jenis makhluk hidup. Contoh peka terhadap rangsangan pada manusia. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar menyilaukan lainnya, kita akan menutup mata. Contoh peka terhadap rangsangan pada tumbuhan, yaitu daun dari bunga putri malu. Jika disentuh daunnya akan mengucup. Contoh peka terhadap rangsangan pada hewan, landak dan ulat kaki seribu. Jika disentuh dia akan menggulungkan tubuhnya. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minuman. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Sebagai makhluk hidup, manusia mengkonsumsi makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan tubuh. Nah, tumbuhan dan hewan memerlukan makanan yang berbeda. Tumbuhan memerlukan zat-zat anorganik, sedangkan hewan memerlukan zat-zat organik untuk makanannya. Zat organik umumnya terdapat secara bebas di alam, misalnya air mineral, dan gas karbon dioksida. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Energi diperoleh digunakan untuk bergerak, tumbuhan menanggapi rangsangan dan berkembang biak. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekian dan terima kasih.